Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dedi Arianto, SPD MPD, selaku tutor pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran, serta rekan-rekan kelas yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari UT UPBJ Jember. Pada kesempatan hari ini, tanggal 30 Mei 2026, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu bentuk inovasi nyata dalam dunia evaluasi pendidikan modern digital, yaitu mengenal AOP atau Automated Online Proctoring di Universitas Terbuka. Jika teman-teman memperhatikan dalam lingkaran pada slide pertama, sistem ujian online atau online proctored exam di era transformasi digital ini umumnya terbagi menjadi 3 pengawasan. Yang pertama, live proctoring atau pengawasan secara real time oleh pengawas melalui layar. Kemudian yang kedua, record atau proctoring, pengawasan di mana aktivitas kita direkam terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa. Yang ketiga, automated proctoring. Nah, fokus utama inovasi yang kita bahas hari ini adalah pengawasan otomatis penuh yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Melalui presentasi ini, kita akan membedah secara ringkas bagaimana sistem cerdas AOP ini bekerja secara otomatis memvalidasi identitas kita, merekam aktivitas pengerjaan, sekaligus mendeteksi kecurangan tanpa mengorbankan privasi data kita sebagai mahasiswa UT. Apa sih Automated Online Proctoring itu? Secara sederhana, ini adalah sistem pengawasan ujian online yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Jadi, kalau dulu saat ujian di kelas ada dosen atau pengawas yang berjalan mondar-mandir menjaga kita, peran itu sekarang digantikan oleh sistem komputer. Sistem ini bersifat otomatis dan bisa mengawasi ribuan mahasiswa sekaligus secara bersamaan di tempatnya masing-masing. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan ujian online berjalan seadil dan seobjektif ujian offline. Lalu, bagaimana bisa komputer tahu kalau ada mahasiswa yang curang? Sistem ini bekerja sama dengan memanfaatkan 3 sensor pada perangkat kita yang paling utama. Sebelum ujian dimulai, AI akan melakukan verifikasi identitas menggunakan teknologi pengenal wajah atau face recognition. Anda harus menunjukkan wajah dan kartu mahasiswa ke kamera untuk memastikan tidak ada perjokian. Selama ujian berlangsung, 3 hal ini dipantau secara ketat. Yang pertama, kamera akan mendeteksi gerakan mata dan wajah. Jika mata terlalu sering melihat ke bawah atau ke samping layar, AI akan mencatatnya sebagai aktivitas mencurigakan. Kemudian yang kedua, mikrofon akan merekam suara. Jadi, jika ada suara bisikan atau orang lain di kamar Anda yang mendiktekan jawaban, AI akan mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, browser di laptop Anda akan dikunci atau lockdown, sehingga Anda tidak bisa membuka tab baru untuk menyontek di Google. Penting untuk diingat, AI tidak langsung mendiskualifikasi Anda secara sepihak. Jika ada keanehan, AI hanya memberikan tanda atau flagging. Hasil rekaman tersebut nantinya akan ditinjau oleh dosen atau pengawas universitas untuk memastikan apakah itu benar kecurangan atau bukan. Mengapa universitas rela berinvestasi pada sistem yang seketat ini? Manfaat terbesarnya adalah demi menjaga keintegritasan dan keadilan akademik. Pertama, sistem ini menutup celah perjokian karena wajah dipantau dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, praktik plagiarisme dan kerjasama antar mahasiswa saat ujian online bisa ditekan secara maksimal. Dan yang paling penting ini adalah bentuk keadilan bagi mahasiswa yang sudah belajar mati-matian secara jujur. Nilai mereka tidak akan tersaingi oleh mereka yang mencontek. Pada akhirnya, reputasi institusi atau nama baik universitas kita tetap terjaga di mata masyarakat dan dunia kerja, karena lulusannya terbukti kompeten secara jujur. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul dari kita sebagai mahasiswa adalah, bagaimana dengan privasi saya? Bagaimana dengan privasi kita sebagai mahasiswa? Apakah data wajah, suara, dan isi kamar saya aman? Jawabannya adalah aman, karena universitas memiliki regulasi ketat, yaitu universitas wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
sesuai rekaman data video dan audio enskripsi menggunakan kode keamanan tinggi agar tidak bocor. Selain itu, akses rekaman ini sangat terbatas. Hanya dosen dan penguji atau komite etik yang boleh melihat jika ada indikasi kecurangan. Kemudian data ini juga disimpan selamanya. Ada kebijakan penghapusan otomatis secara permanen setelah masa sanggah nilai selesai, misalnya setelah 30 hari. Dan yang terpenting, mahasiswa selalu dimintai persetujuan transparan atau consent sebelum ujian dimulai. Inovasi AOP ini bukan sekedar alat untuk menangkap mahasiswa yang curang, melainkan sebuah jembatan teknologi yang memastikan bahwa sistem perkuliahan jarak jauh di universitas terbuka tetap memiliki standar kualitas dan integritas akademik yang tinggi. Dengan sistem ini, nilai objektivitas kita diakui dan keadilan bagi mahasiswa yang belajar dengan jujur tetap terjaga dengan aman. Tantangan privasi itu tetap ada, namun dengan enskripsi data dan komitmen regulasi dari pihak kampus, kita bisa melaksanakan ujian daring dengan tenang, fleksibel, sekaligus tetap menjunjung tinggi kejujuran. Karena pada akhirnya, inovasi pembelajaran yang baik adalah inovasi yang memanusiakan teknologi untuk membentuk karakter lulusan yang berintegritas. Terima kasih banyak kepada Bapak Dedi Arianto SPD MPD selaku tutor pengampu mata kuliah Universitas Pembelajaran atas bimbingannya, serta terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi ini sampai selesai. Bagi teman-teman sesama mahasiswa UT atau penonton umum yang punya pengalaman seru atau punya pertanyaan seputar ujian menggunakan sistem AOP ini, yuk tulis didiskusikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik like jika video ini bermanfaat. Saya Fatimah Tuzara dari UT UPBJ Jember, pamit undur diri, tetap semangat belajarnya dan jaga integritas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.